Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah kembali kita bisa berjumpa di hari Ahad ini tanggal 30 ya sekarang ya. Tanggal 30 Mei 2021. Semoga Allah memudahkan kita dalam belajar ya. Ya. Tidak bosan-bosannya kita selalu ya setiap memulai dengan nggak ada musaf. Ya. Nggak ada musaf utap saya. Oh gitu. Nggak ada sekejap ya. Ininya sudah tampil kan slide-nya? Kenapa? Ya. Sudah Ustaz, sudah. Ya, kita berdoa ya, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkan kepada kami ilmu Al-Qur'an. Baik, faham Al-Qur'an? Mudah, insyaallah. Ya, ini contoh perubahan 6 wazan Bapak Ibu ya. Contoh perubahan 6 wazan ya. Kita sudah belajar sampai 6 wazan. Ya. Nah, di sini ada ada lampau, sekarang, pelaku, perintah, lampau pasif, sekarang pasif ya. Kalau yang yang kata kerja yang 3 huruf semua insya Allah bisa ya. Nah, kata kerja yang 4 huruf itu ada yang bisa, ada yang tidak ya. Ada yang salah. Dan kita sering memakai 10 kata itu: ibadah, syukur, zikir, apa lagi? Infak. Enggak, yang 3 huruf dulu. Berilmu, beramal, ilmu dan zikir. Ya, sabar ya, sabar. Kemudian iman, kemudian iman, infak, jihad, tasbih. Nah, itu 10 kata yang sering kita pakai. Ya, nah, untuk kata yang 4 huruf ya, yang bisa sampai 6 wazan itu, kalau 4 wazan semuanya bisa. Kalau yang sampai 6 wazan itu kan ya kata infak ya. Kata infak. Ya, bisa. Masa kita diinfakkan? Ya. Ya, bisa ya. Bisa. Ya. Saya salah. Seperti itu ya. Dan masih banyak kosakata yang lain, itu hanya sebagai contoh saja ya. Nah, ini yang sering kita pakai. Latihan merubah kata ke 6 wazan. Ya, ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf tuh kan. Yang 4 huruf itu kata infak aja yang bisa ya. Ya. Ustaz, kalau untuk menentukan yang pakai majhul itu I dan U itu bagaimana? I, A, U itu. Yang menentukan di mananya? Mengawali dengan doma atau mengawali dengan fathah itu bagaimana? Intinya kalau dia majhul atau pasif, dia dhamma. Doma ya? Ya, dhamma. Nah, semua doma gitu. Iya, tapi semua kok dhamma. ada yang I. Tapi kok ada yang I? Oh, I kalau yang mana Bu I? Itu perintah Bu. Itu kata perintah mungkin. Ada yang isbir kan, isbir. Sebenarnya kebanyakannya I. Itu kalau kalau perintah dia ada yang I, ada yang A. Kebanyakannya I. Nah, pengecualian bukan I dengan A. I dengan U. Ya, kayak coba kayak zikir. Berzikirlah kamu apa? Zikir. Zakaru. Enggak perintah. Perintah. Zikir. Uzkur. Ya kan? Kalau bersyukurlah Uskur. Kalau kemudian kalau beribadahlah Wa'bud atau ubudu ya kan? Kalau kemudian bersabarlah, itu bukan asbir tapi bukan usbir tapi isbir. Isbir lain termasuk daerah isbir. Itu perintah. Kemudian isbir, kemudian i'lam, ketahuilah, i'mal, beramallah, dan seterusnya. Sudah kita jelaskan ya. Nah, ini harus sudah menguasai ini. Harus
bisa merubah ke 6 wazan, ya. Oke, ya. Ibadah berarti abada. Coba kita sebutkan awal-awalnya saja, Pak. Bapak Ibu, kan ke bawahnya sudah bisa. Kalau sudah ketemu atasnya pasti bisa ke bawahnya semua kan? Ya. Coba ibadah. Abada. Oke, lanjut kolom berikutnya. Zakara. Enggak. Masih ibadah. Ibadah Abada. Ya budu. Terus abid. Terus ubud. Oke, terus ubida, bagus. Maaf yang Yu'badu, begitu. Ya harus bisa semuanya. Ini kalau ke bawahnya sudah bisa. Yang fi'il amr tadi apa? U'bud. Ya. Zikir, coba kolom pertama zikir. Oke, terus. Yazkuru, terus. Zakir, terus. Uskur. Terus. Zukiro, terus. Yudkaru, ya. Kalau awalnya udah dapat biasanya bisa lanjutin itu, Pak. Syukur. Zakaro, terus. Yaskuru. Terus. Syakir. Terus. Sukiro. Terus. Sukiro. Yuskaru. Ya. Sabar. Sobaro. Yasbiru. Sobir. Subiro. Yusbaru. Oke, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah 10 kata yang sering kita pakai. Coba kata infak yang 4 huruf. Anfaqo. Yunfiqu di situ, terus. Munfiqun. Terus. Terus. Anfik. Terus. Unfiqo. Terus. Yunfaku ya. Yurfaku. Ya, jadi sering-sering latihan ya. Jadi 10 kata ini sering kita latihan ya. Oke, sekarang masih latihan menebak arti dari 10 kata ini. Sekarang gini pertanyaannya. Siapa yang mau ditanya dulu? Kan sudah pada latihan kan? Siapa dulu nih? Saya mau dari 10 kata ini saya mau acak. Sudah larut. Bulinda. Bu siapa? Bulinda yang atau Bulinda dari Mekah ya. Absen tadi Pak. Ibu Rama dulu, Ibu Rama dari absen. Ibu Rama, Pak Rahmat gitu. Oh, gitu. Enggak, Bulinda. Siapa nih? Gimana Pak Rahmat? Siapa dulu nih? Pak Rahmat aja dulu yang jagoan. Oke, Pak Rahmat dulu biar yang lain biar bisa mempersiapkan diri. Selalu ketua kelas jadi ini. Ketua itu kan pemimpin. Jadi pemimpin dulu yang ditanya. Wah, bahaya nih. Oke, Pak. Pahalanya lebih besar pahalanya. Insya Allah. Oke, yang lain jawab dalam hati ya. Pak Rahmat dulu. Rahmat yang 4 huruf. Iya, nanti diacak pokoknya 10 kata. Saya bisa tanya bahasa Indonesianya atau bahasa Arabnya. Aduh. Ya. Kalau yang sering itu kan misalnya saya pakai Arabnya, Bapak tebak Indonesianya kan? Ya. Bisa jadi saya sebut Indonesianya, Bapak sebut Arabnya. Oke ya. Kita tes dulu, kita tes yang gampang dulu. Kami telah bersyukur. Kami telah bersyukur. Ya, itu syukur. Nggak usah diulang, Pak. Coba nggak usah diulang. Oh, kami telah bersyukur. Itu ulang lagi. Oke. Syakarna. Nah. Oke. Yasbiruna.
sabar. Yasbiru, kami bersabar. Mereka. Kok bisa? Yasbiru. Yasbiruna. Yasbiru. Tasbiru. Mereka dong. Ya, di depan waunun di belakang. Mereka bersabar. Oke. Mereka bersabar. Oke, yang lain dalam hati dulu ya. Yang lain. Nanti dapat bagian insya Allah. Abiduna. Abidun. Dari ibadah. Oke. Abidun. Abidun. Ya. Abidun, abidin. Abidun, abidin. Orang-orang abidin, orang-orang yang beribadah. Oke, orang-orang yang beribadah. Amil. 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 Beramal. Orang yang beramal. Oke, orang yang beramal. Sekarang saya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya Bapak tebak bahasa Arabnya. Jahadatu. 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 Astagfirullah. Maaf. Saya Indonesianya, Pak. Jahadatu. Saya bahasa Indonesianya. Apa itu juga? Sebentar, Pak. Saya masih mikir. Aku berjihad dong. Aku berjihad. Jahadatu. Aku telah berjihad. Oke. Sekarang gini, Pak. Saya Indonesianya ya. Kami telah berjihad. Jahad. Nah, bagus. Kami berinfak. Kami berinfak. Yang lain diam dulu. Kami berinfak. Iya, kami berinfak. Masih 10 kata ini. Nah, Nunfiku. Oke. Satu lagi. Orang-orang yang bertasbih. Orang-orang yang bertasbih. Orang-orang yang bertasbih. Musabbihin. Ya, itu. Ya, itu benar. Orang yang bertasbih. Berarti musabbihuna ya. Oke, orang-orang yang bertasbih. Masya Allah. Kayaknya Bunda Atim sudah siap kayaknya Bunda ini. Belum. Bunda, soalnya Bunda Atim tadi saya lihat jawabannya pada tahu. Pokoknya jangan yang majul, jangan yang majul ya Ustadz, jangan yang majul. Oh iya. Ada request. Enggak, bebas lah, kan 6 wazan. Oke, Bunda Atim, yang lain di dalam hati dulu ya. Musabbih. Musabbih. Berarti Musabbih. Itu majhul ya Ustaz? Enggak ada majhul di situ. Biasanya yang cuma pakai mim itu hanya satu, Bu. Ya, mustafik adalah dia orang yang bersabar. Musabbih apa? Musabbih. Orang yang bertasbih. Orang yang bertasbih. Sobirina. Atau sobirin sama aja. Sobirina, sobirin. Orang-orang yang sabar. Orang-orang yang bersabar. Oke, saya Indonesianya ya. Ya. Aku telah berinfak. Aku telah berinfak. Aku telah berinfak. Aku berinfak. Oh ya. Telah, ada telahnya ya. Anfakta. Anfakta ya. Itu kamu. Anfaktu. Oke, satu lagi, Bu. Kami diingat. Zikir ya.
Zikir itu bisa artinya ingat, bisa artinya berzikir. Kami diingat. Majhul, Bu, majhul. Kami diingat. Kami diingat. Oh ya. Yuskaro. Kami selalu kami itu ada ketahuan depannya kalau kami itu. Kami huruf apa dia di depannya? Kami ya. Kami ya. Ya. Nah. Bagus, nah. Tapi kan dia majhul. Ya. Diingat, bukan mengingat ya, diingat. Ya. Diingat ya. Naskaro. Nuskaro. Nuskaru. Iya. Nggak bisa nuskaru ya. Nggak apa-apa. Ini nanti di rumah bisa latihan ya. Nggak ada, saya nggak punya buku. Oh gitu, Masya Allah. Siapa lagi siap ini? Saya ada di rumah sakit. Siapa yang siap? 1-2 pertanyaan. Ibu Eni ada nggak? Ibu Eni kayaknya kita mau dengarkan suaranya Ibu Eni. Ibu Eni? Nggak ada? Ibu Ira? Belum ada juga. Ibu Erlinda Bahri? Belum lancar, Ustaz. Oh, belum lancar. Oke, nggak apa-apa. Ya, sepertinya masih banyak yang belum siap, nggak apa-apa ya. Itu tadi cuma tes. Nah, tugasnya adalah ini. Latihan menebak arti dari 10 kata dan selainnya. Dan selainnya, ingat, di garis bawahi kata dan selainnya. 10 kata tambah selainnya. Selainnya. Banyak selainnya itu ada banyak. Mana itu selainnya ini? Sujud, kafir, rezeki, zalim, syirik, hijrah, haram, khusyuk, fasik, bakhil, hadir, ikhlas, laknat, maksiat, hidayah, nasihat, solih, talak, takabur, istighfar, munafik, ruku, sholat, doa, dakwah, tamak, tawakal, dan lain-lain. Aduh ya Allah, banyak amat. Jadi polanya sama dengan 10 di atas, hanya ini sudah tambahan. Ya kan? Ustaz, maaf, maksudnya bacanya 10, tapi contohnya salah satu dari yang lain ini gitu maksudnya. Iya betul. Sebentar saya kasih tahu ya. Intinya kita latihan dulu. Sebentar saya kasih tahu tugasnya ya. Intinya kita mau coba selain kata yang 10 itu kita mau tanya-tanya ke Bapak Ibu di sini ya. Ya. Kita bisa pakai sujud, bisa pakai. Tapi saya acak lagi. Jadi makin banyak nih yang dipikirkan. Nasihat. Ya Allah, angel. Ya kan? Masanya nasihat kata Oke, misalnya gini. Ya ini pokoknya kata-katanya ada di sini. Coba bisa tebak ya, sama-sama siapa yang bisa tebak duluan. Sajadana sujud. Harus lengkap. Sajadana. Kami telah bersujud. Oke, pokoknya ini semua ada dasar semua dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Kata-kata ini semua ada dasar dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi kalau kedengaran mirip-mirip, itu sudah. Ya. Kafaru. Aku telah kafir. Kafaru. Mereka telah kafir. Mereka telah kafir. Bukan dia, mereka telah kafir. Pokoknya ingat Bu, kalau ada waw di belakang, kafaru itu mereka. Ya. Mereka telah kafir. Oke, sekarang yakfuruna. Yakfuruna. Mereka telah berpikir. Yakfuruna. Ya, dengarkan. Yakfuruna. Ya. Mereka kafir. Mereka kafir. Siapa yang jawab itu? Ana Ustaz. Nah, Ibu Atin. Yakfuruna, mereka kafir. Pokoknya nggak keluar dari kata-kata yang ada di sini, yang ada warna biru di bawahnya. Ya. Yakfuruna itu tadi majhul ya? Oh enggak, bukan majhul. Mudhari. Mudhari. Saya belum pakai yang majhul ini. Akhlastu. Kamu telah berikhlas. Aku telah ikhlas ya. Ya. Oke, sekarang takabur. Sekarang atakabbaru. Takabur. Mereka takabur.
Mereka telah mereka Aku atakabaru. Aku telah takabur. telah Dia telah takabur. Enggak pakai takabur. telah. Aku Atakabaru. takabur. Dia takabur. Dia takabur. Takabur. Enggak pakai telah. Aku takabur. Aku telah Aku takabur, atakabar. Takabur. Ya kan? Atakabur kok. Oke. Atakabur. Aku takabur ya. Mm-mm. Kemudian Atakabur. Atakabur ya. kemudian misalnya Salawat. yatawakkaluna. Mereka bertawakal. Mereka bertawakal. Mereka Tawakkalna. Kami telah bertawakal. Tawakal. Tawakkala. tawakal. Aku bertakwa. Tawakal. Ini kosakata yang 5 huruf, tapi sebenarnya 5 huruf itu sama saja, Pak. Pemakaiannya dia. Intinya pelakunya di belakang. Tawakal. Kamu Saya tawakal. dia telah tawakal. Siapa pelakunya ini? Tawakkala. Dia. Iya, bagus, dia. Kan tawakkala, tawakkalu. Tawakala. Nah, gitu dia. Hah? Takawala. Tawakala. Oke. Tawakala. Asyrokta. Aku telah Apa asrama? Asyrokta. asrok. Jangan terbalik-balik. Kamu dengan aku ya. Asyrokta. Asrokta. Kamu Kamu Bagus. telah Kamu telah apa? syirik ya. Kamu telah syirik. Rakta ya kamu Ya, kamu telah syirik. Syirik. diri. Kemudian tolakota. Orang Kamu kota. telah Telah tolak. Talak. Talak, mentalak. kalah. Ya. Talak. Tolakta. Kamu telah mentalak. Ya. Dia telah ditalak. Enggak, bukan di. Oke, kalau ditalak apa? Ditalak. Talaka. Tolaka. Enggak, dia kayak Pak, kayak sabbah pakai tasdid di tengahnya. sabbah. Tolak. Dia asal Oh. kata-katanya tolak. Tolak. Dia telah ditalak berarti tuliko. tuliko, Tuliko. ya, gitu ya. Tuliko. Oke, baik. Nah, ini harus ini kenapa tugas-tugas ini dikasih ya supaya Bapak Ibu terus latihan ya, terus latihan. Nah, tugasnya adalah Bapak pilih satu kata dari kata-kata yang biru ini. Kemudian dirubah ke 6 Bazan. dirubah ke 6 wazan. Dirubah ke 6 wazan. Dari kata-kata yang biru ini ya, bukan yang sama ya. bukan yang 10 di atas. Nggak boleh ada yang sama ya. Eh, Ustaz, nggak boleh ada yang ya sama. kalau mau dibagi silahkan. Ya baik. Bagi Di aja. sini kalau dirubah ke 6 wazan itu kan nggak semua bisa ya. Yang bisa dirubah ke 6 wazan itu mana saja? Sujud itu bisa ya? Bisa nggak? Ya, Sujud. Sujud, rezeki, Sujud. Sujud. disujud, Ya, Nasihat. bisa. Sujud itu bisa ke 6 wazan nih. Kafir. dikafir, Kafir. tidak bisa. Hadir. Ikan bisa. Ya pokoknya pilih saja mana yang cocok yang Bapak Ibu mau rubah ke 6 wazan ya. Nanti di Satu saja. ya satu Satu saja. aja. Satu. Nanti saya pilihkan mana yang bisa dirubah ke 6 wazan ya, bukan 4 wazan, 6 wazan. 6 Apa? Lampau sekarang, pelaku, apalagi? Perintah. Perintah, Perintah, madi majhul, Lampau pasif sekarang apa namanya? Lampau pasif, sekarang pasif. pasif. Nah, nanti saya pilih dulu mana saja yang bisa dirubah ke 6 sini. Atau bebas Bapak pilih yang mana. Ya karena ada beberapa kata itu yang nggak bisa dia dirubah ke Oh, ganti. 6 wazan, biasanya cuma sampai 4. Ya nanti saya ini lagi ya. Baik, ini tugas yang pertama. Pilih satu kata. Kemudian tugas yang kedua Bapak Ibu, buat lagi video dari awal lagi. Dalam bentuk satu video saja. Ya, jadi nggak dipotong-potong. Apa itu? Setoran kertas ajaib lagi. Kemudian pola garis, pola angka, ya, pola garis, pola angka, kemudian pilih satu kata yang warna biru ini. Oke? Itu Satu satu video. video, Ustaz. Satu video saja. Kalau Berapa berat menit? bisa dikirim ke Google Drive. Masya Allah. Ya, saya ulang.
Tugasnya adalah kembali menghafalkan kertas ajaib dan di video dengan satu video. Apa saja isinya dalam satu video itu? Kertas ajaib baris 1 sampai 15. Kemudian pola garis, pola angka, kemudian pilih satu kata dari kata-kata yang biru ini dirubah ke 6 wazan. Dirubah ke 6 wazan. Sudah lupa lagi itu kertas ajaib. Kayaknya pada lupa kertas ajaib ini. Tahu di mana sudah itu kertas Tapi ajaib. enggak, insya Allah kalau dikasih tugas itu bisa. Lama Oke. dong, Ustaz. Ya? Lama dong. Apanya lama? Durasi Videonya lama dong. Bisa Ininya, berapa menit? videonya. Tadi kan ya kan tadi semuanya itu. Terus ditambah ini yang merubah 6 wajan gitu. Iya. Tapi yang dari kata biru aja gitu, Ustaz. Iya, pilih satu kata yang di garis warna biru ini ya. Ya. Oke. Yang di kata biru langsung di perubahannya kan, Pak Ustadz? Langsung perubahannya nggak usah wazan yang mengerjakan itu, nggak usah. Langsung aja dengan artinya ya, dengan artinya. Kalau misalnya nggak bisa satu video ya udah bolehlah dipisah. Dipisah jadi sendiri video untuk kertas ajaib, pola garis, pola angka, kemudian ini sendiri. Oke? Ini sudah mau dekat akhirin Pak, mau dekat finish. Jadi kita tugasnya seperti itu ya. Ya, jadi tujuan tugas-tugas ini Bapak Ibu untuk kembali menguatkan kembali hafalan kita. Ya, siap Insya Allah. Insya Allah siap. Nanti dijelaskan di grup lagi Insya Allah. Kita jelaskan ya Insya Allah ya. Berarti tugas kali ini Tasmi istirahat ya Ustadz? Ini dibuka aja. Tasmi, ya. Oh ya. Tapi kalau misalkan Tasmi istirahat dulu boleh. Ya, kita kembali ke ini ya. Banyak. Insya Allah baik. Boleh. jalan ya. Jadi jangan belajar jalan dulu ketika belum bisa kerja. Tapi kok nggak apa-apa. Ini Ibu Dian ngobrol di mana? Karena Ibu udah pikir duluan tadi. Oh iya. Ini ada obrolan khusus. Ini dikit nanti kalau yang kerasa dibuka. Oh iya. Jadi itu dikit lagi. Kalau udah ada tangan Nggak mati. Di mute dulu aja semuanya Ustaz. Oke. Ya kita mau break dulu. Jadi kalau udah selesai casingnya baru diikat lagi ya. Ya Ustadz ini soalnya pada ngobrol sendiri-sendiri Ustadz. Oke ya. Baik. Mau break atau nggak usah nih? Nggak usah ya? Sambil minum aja kalau mau minum ya. Lanjut aja Ustaz. Lanjut aja ya. Biasanya kalau udah break udah. Ayat ke berapa? Saya mau jelaskan nih. Masya Allah ini bagus ceritanya nih Bu. Ayat ke berapa? 62. 62 Oh, iya. hingga 76. Oke. 2 halaman. 2 halaman ya. Assalamualaikum, telat masuk Ustadz. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi. Loh, tadi bukannya udah masuk? Ibu siapa nih? Budian baru masuk Ustadz. Oh gitu. Iya, tadi udah pelajarannya udah ya Ustadz? Nanti dilihat rekamannya Bu. Oh ya udah. Enggak sih, cuma ini aja tadi tuh kasih tugas. Ayat ke-6. Nah, ini ya. Jelas Ya, sudah? Ustadz. Sudah jelas? Ya. Oke, jelas ya. Coba saya mau lihat datanya. Yang menerjemahkan yang ini siapa? Ayat 62 sampai ke bawah itu, yang setengahnya. Siapa aja, Pak? Budian, Bu Ira, Bu Eni. Yang sudah setor, Ibu... Semua udah. Oh, semua sudah? juga. Oh, Pak Rahmat juga kan? Tak, saya terakhir. Oh, gitu. Saya nambah, Ustaz. Ibu Dian. Oke, Ibu Dian. Saya, Ustaz. Oh, Ibu Mas'ad juga ini? Iya, Ibu Mas'ad juga termasuk. Oke, kita mau dengarkan dulu nih Ibu Oke. Mas'ad nih. Ayat pertama, Bu. Silakan, Bu. Bukannya aku ya. Ibu Mas'ad dulu. Saya baca dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan
falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Baik. Masya Allah, silakan. Dipenggal-penggal diartikan. Ibu Mas. Ya. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Bagus. Walladzina hadu wan nasara, dan orang-orang terus ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir, dan ya terus Bu ya. Sobiin ya, dan yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa amila solihan, dan yang melakukan amal soleh. Falahum ajruhum inda rabbihim, maka lalu mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Wala haufun alaihim, dan tidak ada ketakutan pada mereka. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Masya Allah, sudah bagus ini terjemahannya, Bu. Sudah bagus. Masya Allah, sudah bagus banget terjemahannya ya. Oke. Innal ladzina amanu, ya. Sesungguhnya orang-orang yang mereka telah beriman. Itu kan kalau sesuai pola kan begitu ya. Mereka telah, kan ada garis hijau kan. Mereka telah beriman. Tapi kalau diterjemahkan bebas, bisa aja langsung disingkat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, gitu kan. Ya, walladzina hadu, dan orang-orang yang hadu. Yahudi. Hadu dan orang-orang yang Yahudi. Ini garisnya hijau. Kalau kita terjemahkan sesuai pola, dan orang-orang yang ada waw di belakang, mereka telah Yahudi. Mereka telah menjadi Yahudi. Tapi kan kalau kita terjemahkan bebas, dan orang-orang Yahudi gitu ya. Wan nasoro, dan orang-orang Nasoro. Wasobiina, dan orang-orang sobiin. Nah ini kan sobiin. Sobiun, sobiin. Nah ini polanya sudah kita ambil ini. Walaupun mungkin masih baru kata-katanya, tapi ketahuan sobiin. Oh ini orang-orang yang sobi. Man amana billahi. Man itu barang siapa ya? Di sini diartikan barang siapa. Barang siapa amana billahi, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, ya, dan hari akhir, wa amila solihah, dan amila, dan garis hijau telah beramal soleh, solihah kan. Falahum ajruhum, ya, falahum, maka la bagi hum mereka, maka bagi mereka ajruhum, pahala mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, Rob mereka. Wala khaufun alaihim, dan tidak ada khaufun. Khaufun itu warna hitam. Dapatnya di kamus kan? Khaufun, takut, dan tidak ada ketakutan alaihim, atas mereka. Walahum, dan tidak ada hum, bagi mereka ya, maksudnya pada mereka, dan tidak ada pada mereka ya dan mereka tidak ya. Wa itu kan dan, la tidak, hum mereka, dan tidak, dan mereka tidak yahzanun. Yahzanun sekalipun warnanya hitam, tapi polanya ketahuan ini. Ya di depan, waw nun di belakang. Ini berarti mereka apa? Ada di kamus. Mereka bersedih. Walau khaufun walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Ya, dan mereka tidak bersedih. Oke. Bagus. Siapa lagi yang menerjemahkan ini? Ibu siapa tadi? Dan sudah setoran ya? Karena kalau belum setoran nggak mungkin bisa ya. Ira Pak Ustaz. Ya, Ibu Ira silakan. Wa idz akhadna. Nanti saya jelaskan sekalian. Sambil kalau ada pertanyaan boleh langsung tanya ya. Misalnya saya lagi terjemahin kayak tadi. Wa idz akhadna min saqakum. Dan ingatlah mereka, kami mengambil janji kamu. Dan ingatlah ketika
Ingatlah ketika mereka. Nggak ada, dari mana merekanya, Bu? Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu. Oke. Kalian. Wala khaufun kami alaihim. atau kalian, Bu? Kum. Misakokum. Warofa'na Kalian. Warofa'na fauqakum. Dan kami angkat di atasmu. Oke. Di atasmu atau di atas kalian? Bu, di atas kalian. Di atas kalian ya? Iya. Kum itu kalian ya. Gunung Sinai peganglah. Oke. Oke, tur di situ Ibu, Gunung Tur ya, Tursina, ada Gunung Tursina. Ya. Tur Sinai. Terus. Khudhu peganglah ma'atainakum apa yang telah kami berikan kepadamu. Kepada kalian. Kum situ kalian. Kalian. Bikuwati dengan teguh. Iya. Ini warna hijau, bikuwah dengan kuat atau teguh. Kuat kan bahasa Indonesia itu. Ya. Oke, terus. Watkuru dan ingatlah mafihi apa yang di dalamnya la'alakum tatakun agar kamu bertakwa. Agar kalian. La'alakum. Kalian ya. Ibu nerjemahin sesuai dengan yang kita pelajari dulu. Kum itu kalian ya. La'alakum tatakun. La'alakum tatakun. Kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Ini sering berulang ini kata-kata ini, Masya Allah. Ini pola-polanya banyak terpakai kan yang kita pelajari ya. Baik. Perhatikan Bapak Ibu. Wa idh akhadna mitsaqakum. Nah, dan ketika, maksudnya dan ingatlah ketika. Idh ya. Akhadna garisnya hijau, nah di belakang kami telah. Kami telah mengambil. Kami telah mengambil mitsaqakum, perjanjian kum kalian. Wa rafa'na garisnya hijau, nah di belakang, berarti kami telah, gitu aja. Kami telah apa? Walaupun hitam, cari di kamus ya, mengangkat. Dan kami telah mengangkat fauqakum, warna merah ini. Fauqa di atas kum kalian, di atas kalian. Apa Allah angkat di atas kalian? Atur, Gunung Tursina. Ya. Khudhu ma atainakum. Ya, khudhu ma atainakum. Khudhu ini warna hitam. Lihat ada waw di belakang. Ini berarti perintah, ya kan? Ini perintah. Khudhu. Ambillah. Ya, ambillah kalian, ya. Ambillah wahai kalian. Khudhu. Ada waw di belakang kan? Ya. Ini polanya ini pengecualian ya. Polanya khudhu. Ini perintah. Nanti kita akan jelaskan. Khudhu, ambillah kalian ma atainakum, apa yang ataina garisnya hijau telah, nah di belakang kami telah ataina, kami telah berikan kum pada kalian bikuwah ya, dengan teguh, dengan kuat, warna hijau kuat ya. Wadhkuru ma fihi, dan berzikir, wadhkuru uzkuru, ini ya kan, dan ingatlah kalian ya kan, garisnya warna hitam, dan ingatlah kalian wahai kalian ya, atau dan berzikirlah, sama saja, berzikirlah kalian ya, dan ingatlah wahai kalian ma fihi, apa yang di dalamnya, la'allakum, la'alla agar kum kalian, agar kalian tattaqun, warna biru kata dasarnya takwa, ada tak di depan, waw nun di belakang, berarti kalian ya, kalian kata dasarnya takwa, agar kalian bertakwa, la'allakum tattaqun. Ya. Baik. Oke, siapa lagi? Bagus. Siapa lagi yang menerjemahkan? Ini yang dapat giliran ini? Budian, Bu Eni. Budian. Ibu Dian. Silakan Bu Dian. Tsumma tawallaitum. Sudah ke kamar mandi, Ustaz. Oh, Masya Allah. Ini suaminya ya? Nah. Oh, Masya Allah. Bu Eni kalau gitu. Kalau begitu Bu Eni, ada Bu Eni. Bu Eni tadi izin kayaknya. Nah, kayak kalau belum ada, oh, masih lambat kayaknya. Siapa lagi Pak selain mereka? Udah kita berdua. Oh gitu. Mas At lagi. Ya udah berarti ke Saya Ibu lagi. Ibu Mas At dulu. Summa tawallaitum.
Summa tawallaitum min ba'di zalika. Kemudian garisnya hijau tum di belakang. Garisnya hijau tum di belakang. Kalian telah berpaling. Kalian telah berpaling, bagus. Kalian telah berpaling dari sesudah itu. Oke, dari sesudah itu. Bapak Ibu perhatikan, pernah saya jelaskan kalau ada kata min ba'di, minnya nggak usah diterjemahin. Jadi nggak perlu bilang dari sesudah itu, tapi langsung aja sesudah itu. Karena min ba'di itu selalu gandengan itu, min ba'di. Itu istilah dalam bahasa Arab, tapi nerjemahin nggak usah bilang dari sesudah itu, tapi sesudah itu. Oke. Terus, falaula fadlullahi alaikum warahmatuh. Oke. Maka sekiranya bagus. Bukan karunia Allah. Ya, fadlu itu karunia ya, karunia Allah. Fadlu karunia Allah alaikum kalian pada kalian dan rahmatmu pada kalian. Oke, boleh gitu ya. Lakuntum minal khasirin. La di sini Bapak Ibu, la di sini la sungguh. Sungguh ya. Sungguh kalian dari orang-orang rugi. Dari orang-orang rugi itu maksudnya bagaimana? Kira-kira kalau kita terjemahin gimana? Dari orang-orang rugi maksudnya termasuk orang-orang yang merugi. Khosirin walaupun garisnya warna hitam khosirin. Ya, tapi ketahuan polanya ini adalah biru ini. Khosirun, khosirin. Ya kan? Orang-orang yang apa? Ada di kamus. Orang-orang yang merugi, ya kan? Polanya ini kita pelajari. Baik. Summa tawallai, kita ulang ya. Summa tawallaitum. Kemudian garisnya hijau, tum di belakang. Ya, berarti kalian telah apa? Tawalla itu berpaling. Kemudian kalian telah berpaling. Min ba'di dzalika, sesudah itu. Falaula fadlullahi, maka sekiranya lau sekiranya ya. Sekiranya. Maka sekiranya bukan fadlullahi, bukan karunia Allah ya. Fadlullah alaikum atas kalian wa rahmatuhu dan rahmatnya, lakuntum sungguh kalian minal khosirin ya, termasuk golongan begitu nerjemahinnya boleh ya. Kalau di sini kan minal khosirin, dari orang-orang yang merugi atau termasuk orang-orang yang merugi. Khosirin kan orang-orang yang merugi. Khosirun, khosirin ya kan, fa'ilun, fa'ilin ya kan, khosirun, khosirin. Nah, bagus. Siapa lagi? Ibu Ira berarti. Walaqad alimtumul ladzina tadau. Kemudian udah belum Dian? Oh ya, saya afwan Ustaz. Ya, silakan. Walaqad alimtumul ladzina tadau minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan. Dipotong-potong aja. Oh ya. Walaqad, dan sungguh, alimtum, kurang kalian, Ibu, kurang. Hah? Kurang. Dan sungguh kurang. Siapa yang bisa jawab? Dan sesungguhnya kurang. Aduh. Dan sungguh-sungguh. Dan sungguh-sungguh. Coba perhatikan. Coba perhatikan. Wah di situ dan. Singapura sungguh satunya. Wah di situ dan. La juga artinya ini la sungguh kan? Oh, baik Ustaz. Sungguh. Kemudian kod itu juga sungguh dan sungguh-sungguh. Oh, didobel jadi ya Ustaz. Ya, itu artinya penekanan yang kuat itu dan sungguh-sungguh. Dan sungguh-sungguh kalian telah mengetahui orang-orang yang melanggar. Oke, terus Di antara kamu pada hari Sabat tuh hari apa ya Ustaz? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Jadi dari dulu itu sudah ada hari Jumat, hari Sabtu ya. Oh, baik Ustaz. Nanti saya jelaskan maknanya. Fakulna, pada hari Sabtu ya. Fis sabti maksudnya pada hari Sabtu ya. Warna hijau kan ya. Lalu kamu katakan kepada mereka. Dari mana kamu Ibu? Garisnya hijau, di belakang. Kami garisnya hijau, kami telah apa? Kami telah katakan. Oke.
kepada mereka. Oke. Jadilah mereka kera yang hina. Oke, jadilah kalian. Oh, kalian ya, mereka. Jadilah kalian. Kalian kera yang hina. Kera-kera. Kera-kera. Iya, kera-kera. Oh, kera-kera. 2. Kera-kera yang apa? Yang hina. Hina, bagus. Khosiin, khosi. Ya, sama ini. Polanya isim fa'il ini. Di kamus dibenci. Ya. Kalau di kamus saya lihat dibenci, orang benci. Bisa, Ustaz? Bisa juga. Khosiin. Ada 2, dihina ada 2 ya? atau benci. Iya, di kamus ada dibenci. Ya, lebih pas kayaknya hina. Kera-kera yang hina. Ya, kunu kirodatan khosiin ya. Bagus. Baik. Saya ulang ya, bagus. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt. Dan sungguh-sungguh kalian telah mengetahui alimtum. Nah, ini sering kita pakai alimtum ya kan? Alima alimu, alimta alimtum. Alimtum, garisnya hijau telah, tum di belakang, kalian telah mengetahui. Dan sungguh-sungguh kalian telah mengetahui alladzina orang-orang yang i'tadaw. Waw di belakang. Ya, mereka telah, ya kan garisnya hijau, telah, waw di belakang mereka telah melanggar atau melampaui batas. Minkum fis sabti, dari kalian, ya, maksudnya dari golongan kalian ini ya, minkum fis sabti, pada hari Sabtu. Fakulna, garisnya hijau, telah, na di belakang, kami telah berkata, maka kami telah berkata, lahum kepada mereka, kunu, jadilah kalian irodatan khosiin, kera-kera yang hina. Khosiin itu bentuk dari isim fa'il sama dengan fa'il, fa'ilun, fa'ilin, khosiun, khosiin. Kenapa banyak? Karena banyak juga keranya. Ya kan? Oh, kera-kera yang hina, ya. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Sebelum kita lanjut, saya jelaskan dulu dari atas ya. Kera-kera yang hina, enggak. Apa namanya, kera? Maksudnya itu orang yang yang melanggar itu disumpah gitu ya, disumpahin jadi kera gitu, Ustaz. Iya, tapi nggak usah bilang kera-kera yang sulit nerjemahin kalau bilang kera-kera orang-orang hina. Kan kalau dalam latihan kita kan khosiin itu orang-orang yang hina. Itu kalau orang. Nah, ini kan sudah bicara kera. Langsung aja kera-kera yang hina. Kera-kera yang hina ya. Baik. Biar nggak bingung Bu Mas'ad, kera apa orang? Baik. Kita ulang dari ayat ke-62 ya. Masih setia ini ikut terus atau sudah tidur ini? Insya Allah. Belum tidur, Ustaz. Oke. Ya, masih bercerita tentang Bani Israel juga sebagian besar ya. Allah bercerita ya, menuturkan dalam Al-Qur'an, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasoro, dan orang-orang Nasrani, Nasoro, wassabiina, dan orang-orang sabiina. Man amana billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila soliha, dan mereka beramal soleh, maka apa balasannya? Falahum ajruhum, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim, dan tidak ada ketakutan atas mereka, dan walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati, dan mereka tidak bersedih hati ya. Nah, perhatikan ayat ini, jangan sampai salah menerjemahkan ini. Allah berfirman apa? Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya. Orang yang beriman itu siapa saja, Pak? Mau dia hidup di zaman kapan saja, kalau dia beriman, ya, maka dia masuk beriman. Ya, misalnya umatnya Nabi Musa, dia beriman sama Nabi Musa, berarti dia orang akan masuk surga. Umatnya Nabi Isa, dia beriman sama Nabi Isa, berarti dia akan masuk surga. Itu namanya beriman. Kita umatnya Rasulullah, beriman sama Rasulullah, dan apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka kita juga beriman. Nah, maka kita masuk dalam janji ini. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya. Bahkan orang-orang Sobiin. Orang-orang Sobiin itu siapa? Orang-orang yang tidak memiliki agama, yang mana mereka itu beriman dengan fitrah mereka. Itu namanya Sobi, orang-orang Sobi. Jadi mereka beriman dengan fitrah mereka. Ya. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan ganjaran dari Tuhan mereka ya, atau pahala dari Tuhan mereka. Oke. Nah, ini kadang menjadi dalil ya, menjadi dalil berat. Ustadz, berarti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani semuanya akan masuk
Masuk surga ngakunya surga. ya. Dalilnya ini salah menerjemahkan mereka. Ya. Karena ini Allah bilang sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ya dan orang-orang Sobiin beriman kepada Allah dan hari akhir maka mereka akan masuk surga. Ya. Iya, kalau orang-orang Yahudi ya, orang-orang Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa, maka mereka beriman, mereka akan masuk surga. Begitu juga orang-orang Nasrani. Ya, orang-orang Nasoro. Ya, kalau mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Ya. Karena ada juga golongan dari orang-orang Yahudi yang tidak beriman. Ya kan? Ada orang-orang Nasrani yang tidak beriman. Ya. Nah, kenapa? Karena ada dalam ayat lain Allah mengatakan apa? Atau Nabi mengatakan apa? Kalau sudah turun Nabi yang terakhir, maka semua wajib beriman sama Nabi yang terakhir. Ya, semua wajib beriman kepada Nabi yang terakhir. Ya, Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi Muhammad sudah turun, sudah diutus, ya. Kemudian masih ada yang beriman dengan ajaran sebelumnya, maka itu namanya tidak beriman. Ya. Pokoknya sejak diutusnya Nabi Muhammad semuanya, seluruh alam itu harus mengimani kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, ya, maka tidak akan diterima. Ya, dan di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Baik, kita kembali. Mereka ketika beriman dan beramal soleh maka akan dapat pahala dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Di akhirat mereka tidak bersedih hati. Ya, bersedih. Tidak bersedih atas apa yang telah terjadi dan mereka tidak takut atas apa yang akan terjadi. Ya, baik di dunia maupun di akhirat. Oke, kita lanjut. Wa idz akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kepada kalian. Ya, kepada kalian. Jadi ini Allah bercerita kepada Bani Israel yang masih hidup di zaman Nabi. Ya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan kalian, maksudnya dengan golongan kalian dulu waktu masih di zaman Nabi Musa. Kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Maksudnya apa? Mengambil perjanjian untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Bahkan Allah mengatakan wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami telah mengangkat apa? Gunung Tursina. Ya, Gunung Tursina artinya apa? Ini sebagai ancaman. Ya, kalau kalian jalankan perintah-perintah Allah, ya maka kalian selamat. Kalau tidak ya bisa-bisa Gunung Tursina ini akan menimbun kalian, akan dijatuhkan kepada kalian. Ya, apa bentuk perjanjiannya? Khudzu ma atainakum biquwwah. Ambillah apa yang kami telah berikan pada kalian dengan kuat. Maksudnya Taurat. Ambil itu Taurat. Ya, ini perjanjian kita. Wadhkuru, dan berzikirlah dan ingatlah ma fihi. Ya, ingatlah, pelajarilah apa yang ada di dalamnya. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tsumma tawallaitum. Kemudian kalian telah berpaling dari perjanjian tadi. Ya, Allah suruh berpegang teguh dengan Taurat, mereka berpaling. Mim ba'di dzalika. Setelah itu, setelah perjanjian mereka berpaling, padahal Gunung Tursina bisa mengancam mereka. Ya, bisa roboh kepada mereka. Falaula fadlullahi alaikum, ya, maka sekiranya bukan karunia Allah alaikum kepada kalian dan rahmatnya dan kasih sayangnya, ya, rahmatnya, lakuntum, sungguh kalian, ya, minal khosirin, ya, sungguh kalian menjadi orang-orang yang merugi. Ya, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya dan kasih sayang Allah, itu Gunung Tursina bisa dijatuhkan kepada kalian. Tapi Allah masih punya rahmatnya, masih punya kasih sayangnya, Allah masih punya karunia, ya, sehingga tidak melakukan itu, ya, sehingga tidak dijatuhkan kepada kalian. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, di sini Allah bercerita tentang orang-orang pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi.
Yakni Allah bercerita, ya. Walaqad alimtum, dan sungguh-sungguh kalian telah mengetahui. Ini kepada Bani Israel yang masih hidup di zaman Nabi, ya. Kalian telah mengetahui, maksudnya nenek moyang kalian dulu, orang-orang Bani Israel dulu. Alladzina i'tadau minkum fis sabti. Orang-orang yang telah melanggar, ya, dari kalian, maksudnya dari golongan kalian dari Bani Israel itu melanggar pada hari Sabtu. Apa maksudnya Bapak Ibu? Jadi dulu di zaman Nabi Musa itu, ya, Allah melarang, ya, ini ajarannya, ya, di ajaran Nabi Musa, ya, orang-orang Yahudi itu dilarang memasang jaring-jaring ikan atau jala ikan pada hari Sabtu. Intinya itu larangan, ya, dilarang apa? Dalam kitab mereka, ya, dilarang untuk mencari ikan di hari Sabtu, ya, memasang jala ikan atau memancing, intinya dilarang. Tapi mereka apa? Mereka punya cara, punya tipu muslihat. Betul, memang mereka tidak memancing dan tidak memasang jala ikan di hari Sabtu, tapi mereka apa? Mereka pasang jalannya di hari Jumat dan kemudian mereka ambil di hari Minggu, di hari Ahad. Mengakali ya Ustaz. Ya, dia ngakali. Ya, dan menurut dulu ini juga pelanggaran. Ya, jadi larangan untuk memancing ikan di hari Sabtu, ya, itu nggak boleh. Termasuk dia pasang jala di hari Jumat, mau kemudian dia hari Sabtu dia biarin, nggak dia apa-apakan, hari Minggu dia ambil, itu juga masuk dalam sini. Makanya mereka melanggar. Ya, nanti bisa dibaca lagi tafsirannya, ya. Nah, Allah katakan, dan sungguh-sungguh kalian telah mengetahui orang-orang yang melanggar, ya, dari kalian pada hari Sabtu. Tapi apa? Lalu Allah katakan apa? Fakulna lahum, ya, maka atau lalu kami berkata pada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Jadi dikutuk mereka jadi hina, jadi kera. Di sini ulama berbeda pendapat, apa betul jadi kera beneran atau mereka manusia tapi sifatnya seperti kera. Ya, intinya keluar dari perbedaan pendapat itu, intinya mereka jadi hina. Mau manusia tapi seperti kera, sifat mereka seperti kera, intinya menjadi hina karena melanggar, ya, perjanjian itu, ya. Baik. Siapa lagi yang menerjemahkan berikutnya? Faja'alna nakala. Siapa? Oke, Ibu Linda, silakan Bu. Faja'alnaha nakala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha. Faja'alna nakala, maka kami telah jadikan nakala peringatan lima baina yadaiha bagi apa yang di antara dua tangan mereka. Wa ma khalfaha, dan apa yang di belakang mereka. Wa mau'idotal lil muttaqin, dan peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Iya, sampai situ dulu, Masya Allah. Bagus, sudah bagus terjemahannya. Baik, faja'alnaha, lalu, ya, lihat garisnya hijau, telah di belakang kami. Kami telah menjadikannya. Maksudnya peristiwa itu. Ya, peristiwa tadi itu. Kami telah menjadikannya nakala, peringatan. Ya, nakala, peringatan. Lima baina yadaiha. Ya, pada apa yang, ya, pada apa yang baina yadaiha, di antara kedua tangannya. Ada yang tahu nggak apa maksudnya di antara kedua tangannya? Berarti antara kedua tangannya berarti gini, Bu. Coba Ibu tangannya begini. Berarti antara kedua tangannya maksudnya apa itu? Bukan tangan beneran ya. Ini cuma istilah dalam bahasa Arab begitu. Baina yadaiha, di antara kedua tangannya. Peristiwa tadi itu kami jadikan peringatan bagi di antara kedua tangannya. Ada yang bisa tahu maksudnya ungkapan ini apa maksudnya di antara kedua tangannya? Jarak ya, bukan Ustaz. Itu kelitikannya Ustaz. Enggak, bukan. Hadap-hadapan. Kalau belum tahu, saya lanjutkan. Wama khalfaha, dan yang di belakangnya. Siapa tahu sudah tahu tadi. Dan yang di belakangnya. Wama khalfaha kan? Ya. Di depan, di belakangnya. Iya.
Umat yang di depannya dan yang di belakangnya. Nah, maksudnya adalah umat. Orang yang hidup. Jadi Allah mengatakan, dan kami telah menjadikan peringatan kepada yang ada di antara kedua tangannya. Coba ya, kedua tangannya ini ungkapan, maksudnya orang yang hidup di zaman itu. Karena di zaman itu nggak semua berdurhaka sama Allah kan. Allah kasih pelajaran kepada sebagian yang melanggar itu untuk menjadi peringatan bagi yang hidup di zaman itu, wa ma khalfaha, dan umat yang akan datang nanti. Kita ini umat yang akan datang setelahnya kan. Wa ma khalfaha gitu maksudnya, bukan tangan beneran maksudnya ya. Maksudnya di antara kedua tangan itu maksudnya umat yang hidup di zamannya dia. Di zaman itu. Wa ma khalfaha, dan umat yang ada di belakangnya, wa mau'izah, dan apa mau'izah? Peringatan. Dan peringatan ya bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, muttaqin ini sering muncul, muttaqin. Dari kata takwa. Ya, dia isim fa'il. Isim fa'il dia, muttaqi, muttaqin, muttaqun. Ya kan, dan seterusnya ya. Orang-orang yang bertakwa. Baik. Siapa berikutnya? Wa idh qala Musa. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, di sini kita akan masuk cerita tentang sapi betina. Sapi betina yang mana sampai surat ini disebut dengan surat Al-Baqarah, sapi betina. Kenapa surat ini disebut dengan surat Al-Baqarah, artinya sapi betina? Ya. Nah, di sini mulai ceritanya tentang sapi itu, Pak. Ya. Mulainya di 78. Ya, di ayat 78. Belum pernah kan sebelumnya tentang sapi, belum pernah kan? Belum. Nah, di sini. Wa idh qala. Jadi gini, saya ceritakan dulu ya. Saya ceritakan dulu. Sebentar ya. Ayat keberapa sekarang? 68. 68 ya. Barusan saya 66, sekarang 67, Ustaz. 67. 67. Tadi saya 66. Baik. Sebelum kita masuk ke ayat yang ke-67 ini, saya akan ceritakan dulu, Bu, tentang kenapa ada sapi di sini ya. Jadi begini. Dulu itu ada orang hidup di zaman dulu itu, dia kaya raya dan dia tidak punya keturunan. Ya, dia kaya raya dan tidak punya keturunan, dan ada salah satu anggota kerabatnya ya yang ingin menguasai hartanya. Maka bagaimana caranya supaya dia bisa dapat hartanya? Dia bunuh. Ya, dia bunuh orang tersebut supaya dia bisa mendapatkan hartanya, karena orang itu nggak punya keturunan, sementara dia kaya raya. Nah, akhirnya dia sudah rencanakan pembunuhan, ya. Setelah itu, Bapak Ibu, mayatnya itu dibawa ke kampung sebelah. Ya, ini kejadian nyata. Ya, mayatnya dibawa ke kampung sebelah, sampai pagi harinya, esok harinya, orang-orang saling nuduh. Orang yang ada di kampung sebelah menuduh bahwa yang membunuh itu orang di kampung sebelah sana. Karena di sana mayatnya. Orang sana juga nggak mengaku. Ya, orang mengaku, bahkan orang yang membunuh juga ikut-ikutan. Kata dia yang membunuh orang di kampung sebelah karena mayatnya ada di sana, orang di sana juga nggak mau. Nah, akhirnya mereka datang kepada Nabi Musa. Ya. Mereka datang kepada Nabi Musa untuk mengadili ini. Ya, untuk mencari siapa pelaku pembunuhan ini. Ya, siapa yang melakukan pembunuhan ini. Maka lalu kemudian Nabi Musa kan nabi, pasti dapat petunjuk dari Allah. Ya, dapat wahyu dari Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kita akan dengarkan ceritanya, ya. Oke, Allah suruh apa? Silakan. Siapa yang artinya? Siapa yang mau terjemahkan? Ustaz. Ya, yang dapat bagiannya ini siapa? Saya. Oh ya, Ibu Rahma. Kan Bu Olivia. Oh, siapa? Olivia. Olivia, oh iya. Ya. Oke. Silakan. Wa iz qala Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika Musa mengatakan kepada kaumnya, oke. Innallaha, sesungguhnya Allah ya'murukum an tadbahu baqarah. Iya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Jadi Allah suruh mereka sembelih sapi, Pak. Jadi Allah suruh mereka sembelih sapi. Oke, lanjut.
Sapi betina ya. Qalu atattakhizuna huzwa. Mereka mengatakan, apakah kamu menjadikan kami ejekan? Qala a'udzu billahi. Dia mengatakan, aku berlindung kepada Allah an akuna minal jahilin. Jahilin ya. Aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang-orang yang jahil. Nah, bagus, dari menjadi orang-orang yang, Masya Allah, keren. Masya Allah ya. Karena mereka mengadu kepada Nabi Musa, saya terjemahin dulu ya. Wa idh qala Musa, dan ingatlah ketika Musa berkata pada kaumnya, Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina, baqarah. Ya. Jadi itu. Nah, jadi Allah suruh sembelih sapi betina. Nah, akhirnya apa mereka ucapkan Bapak Ibu? Qalu, ya, garisnya hijau telah waw di belakang mereka berkata. Mereka telah berkata, atattakhiduna huzwa. Apakah kau menjadikan kami, ya kan? Nah, kami menjadikan kami huzwa, ejekan. Maksudnya, kok bisa ini kasus pembunuhan kok disuruh sembelih sapi? Ya kan? Kok apa hubungannya gitu kan? Ini kan kasus pembunuhan. Kita mau cari tahu siapa pelakunya. Kok kita disuruh sembelih sapi? Nah, ini yang berkata orang yang membunuh tadi. Ya, dan kaumnya, ya kan? Ini apa namanya? Ini ngejek ya gitu. Kurang lebih ini, atau tahidun huzza, apakah kau ingin ngejek kita gitu kan? Kemudian Nabi Musa bilang apa? Qala a'udzu billahi. Dia berkata, maksudnya Musa, a'udzu billahi minasyaitonir rajim kan? A'udzu, aku berlindung kepada Allah an akuna untuk menjadi ya minal jahilin, orang-orang yang jahilin ya kan? Jahil itu kan jahil, bodoh. Jahilin, orang-orang yang bodoh. Aku berlindung kepada Allah untuk menjadi orang, maksudnya aku berlindung kepada Allah agar tidak jadi orang-orang bodoh seperti mereka gitu loh. Paham sudah? Oke. Baik. Jadi mereka ini disuruh sembelih sapi sama Allah, tapi mereka bilang ini ejekan, apa hubungannya kan? Seperti itu. Nah, mereka nggak tahu ya apa namanya? Intinya ini kan perintah dari Allah, disuruh, Allah lebih tahu kan? Allah lebih tahu, mereka disuruh sembelih sapi. Ya, harusnya kalau perintah Allah kan harus langsung dilaksanakan. Nah, mereka malah mempersulit diri. Lanjut. Ngeyel. Oke. Mana bentuk mereka mempersulit diri mereka sendiri? Lanjut. Siapa sekarang? Silakan Pak Rahmat, siapa sekarang? Ada lagi gitu. Ada lagi? Ayat ini Bu Olivia dan Bu Linda aja. Oh, Ibu Linda lagi berarti? Saya lagi. Jadi balik lagi ke Bu Linda. Iya, Bu Linda lagi. Nanti dibagi aja. Qalu da'u lana rabbaka yubayyilana ma hiya. Mereka telah berkata, mereka ini siapa Bu? Mereka ini? Ini orang-orang yang tadi ngeyel itu, Ustaz. Bani Israel. Ya, Bani Israel ya. Mereka berkata yang menyembelih tadi, yang membunuh. Ud'ulana rabbaka yubayyilana ma hiya. Berdoalah untuk kami pada Tuhanmu, yubayyilana, untuk menjelaskan kepada kami mahi, apa iya maksudnya sapi betina itu. Oke, ya mahia. Qala innahu yaqulu innaha baqarah. Qala dia telah berkata sesungguhnya. Maksudnya ya oke, dia telah berkata. Siapa yang berkata di sini? Musa, oke. Sesungguhnya yaqulu, mereka berkata. Dari mana mereka, Bu? Dari mana mereka di situ? Iya. Qala yaqulu. Musa, maksudnya Musa dia. Bukan Musa. Kalau Musa kan yang pertama qala. Qala Musa telah berkata, ini Musa, innahu, sesungguhnya dia. Yaqulu, berkata lagi. Siapa yang berkata di sini? Ini orang-orang ini. Allah. Oh,
Yaqulu, oh berarti berfirman ya? Iya, berfirman atau berkata sama aja. Dia telah berkata, innahu sesungguhnya, Innaha. ya, innaha bakoro sesungguhnya, ya bakoro sapi itu, la faridun wala bikr. Ya. Yang tua, wala bukan yang tua, adalah di depannya. Tidak tua. Bukan yang tua. Oke. Bukan Wala yang bikrun muda. dan tidak muda. Awanun pertengahan. Oke, awanun itu pertengahan. Di antara itu. Ya, maksudnya pertengahan antara itu ya. Nggak tua, nggak muda. Muda dan tua. Ya. Faf'alu ma tu'marun. Maka kalian telah kerjakan bukan. Ini fi'il amr, Bu. If'alu. Maka kerjakanlah. Oke, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan? Tu'marun. Diperintahkan pada kalian kan? Ini majhul, pasif, sekarang pasif. Tu'marun. Diperintahkan pada kalian. Ada waw nun di belakang. Masya Allah, bagus, Bu. Diperintahkan. Oke, sampai situ dulu. Ya. Qalu, mereka berkata, ud'u lana. Ud'u ini dari bahasanya siapa, Bu? Ud'u. Kira-kira apa? Itu orang-orang Yahudi itu minta doa, Bu. Doa. Maksudnya mereka berkata, ud'u ini berdoalah, wahai Musa maksudnya ya. Berdoalah lana untuk kami pada Tuhanmu Rabbaka. Ya, kan disuruh sembelih sapi. Disuruh Allah sembelih sapi betina. Mereka nanya lagi, tolong berdoa sama Allah, maksudnya tanya sama Allah, yubayyin lana, menjelaskan pada kami mahia. Apa itu sapinya itu yang bagaimana? Ciri-cirinya yang bagaimana? Di sini sampai sini paham Bapak Ibu? Harusnya kan gini, kalau sudah disuruh sembelih sapi ya udah kan cari sapi sembarang aja kan, nggak usah banyak nanya kan, banyak komentar. Langsung ngeyel. Ya kan ngeyel, dan dia nanya lagi ke Musa, tolong tanya kepada Tuhanmu. Bahkan sampai dia bilang apa? Tuhanmu. Dia bilang gitu, Rabbaka. Tanya lagi pada Tuhanmu, mahia. Sapinya itu, hiya itu kan ya. Hiya itu kembali ke sapi. Hiya itu kan dia. Maksudnya sapinya itu yang kayak gimana? Akhirnya Nabi Musa tanya lagi sama Allah. Qala innahu, ya. Musa berkata, sesungguhnya dia yaqulu. Allah berkata di sini, innaha, sesungguhnya dia, maksudnya sesungguhnya, ha itu sapi ya, ha itu maksudnya sapi, ha. Baqaratun, ya, sapi yang la faridun, sapi yang tidak tua, wala bikrun, tidak juga muda. Ya, awanun baina dzalika, antara itu, antara tua muda. Awanun itu kan di antara itu. Faf'alu, maka kerjakanlah ma tu'marun, apa yang tu'marun. Tu'marun ini dari kata amaro. Ini depannya dhamma, berarti di. Waw di belakang, mereka kalian diperintahkan pada kalian. Oke, harusnya sudah langsung sembelih kan, cari yang begitu nggak tua nggak muda, sembelih. Tapi mereka nanya lagi. Siapa? Lanjut. Qalu ud'u lana rabbaka. Mereka berkata, berdoalah untuk kami pada Rabbmu. Ya. Oke, pada Rabb kamu ya. Yubayyin lana malaunuha. Dan menjelaskan kepada kami warnanya. Apa? Itu apa? Apakah? Ma itu apakah? Warnanya? Apakah warnanya? Maksudnya warnanya sapi itu mau sapi yang bagaimana? Gitu. Terus. Qala innahu. Dia berkata sesungguhnya. Ya, Musa di sini ya. Musa berkata sesungguhnya dia. Yaqulu innaha baqaratun safra'u fahiqun launuha. Oke. Dia mengatakan bahwa. Ya, dia mengatakan, maksudnya dia di sini mengatakan di Allah ya. Iya. Dia mengatakan bahwa sapi betina. Mana bahwa? Inna itu apa? Bahwa sesungguhnya. Ya, sesungguhnya. Sesungguhnya di ha itu dia ya. Maksudnya sapi. Sesungguhnya sapi itu.
Sapi itu berwarna kuning. Oke. Kuning tua. Apa? Faqih. Kuning apa? Kuning tua. Kuning tua. Terus. Tasurun nazirin. Yang menyenangkan bagi yang memandang. Iya, bagi yang memandang. Nazirin, nazirun, nazirin. Nah, ini polanya warna hitam tapi polanya sering kita pakai. Nazirin, orang-orang yang memandangnya. Masya Allah. Baik, kita terjemahkan dulu. Tadi kan mereka tanya Tuhanmu yang sapi yang bagaimana? Ya udah, Allah bilang apa? Sapi yang nggak tua, yang nggak muda antara itu yang mau disembelih. Jadi mereka belum sembelih nih, Pak, dari tadi. Mereka bilang lagi ke Musa, qalu, mereka berkata, ud'u lana, berdoalah pada Tuhanmu. Maksudnya tanyalah pada Tuhanmu, ya. Apa ditanya? Ya. Untuk kami, Rabbaka, Tuhanmu, ya. Yubayyin, menjelaskan pada kami, ma launuha, apa warnanya? Apa warna sapi yang mau disembelih ini warna apa? Qala innahu, ya, Nabi Musa berkata, sesungguhnya dia yakulu, sesungguhnya dia Allah yakulu berkata, ya. Innaha, sesungguhnya dia Baqarah, maksudnya sesungguhnya sapi itu yang safra ufaqi, ya, launuha, kuning tua warnanya, ya, kuning tua warnanya, tasurun nadhin, yang menyenangkan orang-orang yang melihatnya. Jadi selain apa, ini tambah sulit akhirnya kan karena banyak nanya, banyak komentar. Disuruh cari sapi sembeli, mereka tanya yang bagaimana? Allah bilang yang enggak tua, enggak muda. Kemudian mereka tanya lagi warnanya yang bagaimana? Allah kasih lagi warna kuning tua. Warna kuning tua, yang kuning tua enggak cukup. Orang yang memandangnya suka kalau orang melihat. Jadi kalau orang nggak suka, nggak boleh, bukan yang itu. Paham? Ya, tasurru nadin, harus enak dilihat sama orang, menggembirakan. Nah. Terus lanjut. Siapa lagi? Bu Rahma, ya? Bunda Atim, dan Bu Erlinda. Pak Rahmat yang terakhir, Pak, ya? Saya terakhir. Oke, silakan Ibu Rahma. Ya. Qalu da'u lana. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu da'u lana rabbaka. Mereka berkata, mohonkanlah, berdoalah dari dari Tuhanmu. Ya, boleh. Untuk kami dulu, lana, untuk kami. Untuk kami dari Tuhanmu. Oke. Yubayyin lana mahiyah. Oke. Untuk menjelaskan kepada kami tentangnya, tentangnya, sapi itu, ya. Sapi itu lagi. Innal baqara tashabaha alaina. Oke. Sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Oke, tasyabaha, ya, tidak jelas, samar-samar. Wa inna insya Allah, dan sesungguhnya jika Allah menghendaki. Sesungguhnya kami, inna itu ada inna dan na. Sesungguhnya kami, jika Allah menghendaki. Ya, insya Allah jika Allah menghendaki. Ini bahasa Indonesia nih. La muhtadun. Sungguh, la itu sungguh. Sungguh menjadi orang-orang yang diberi petunjuk. Mendapatkan petunjuk. Insya Allah, ya. Ya, disuruh. Oke, Allah sudah jawab. Warnanya tadi kuning tua dan enak dipandang, ya. Nah, harusnya kan tinggal cari langsung sembeli. Belum mereka sembeli sampai sini. Mereka tanya lagi ke Musa. Qalu da'u lana. Mereka berkata, ud'u lana. Mohonkanlah atau berdoalah untuk kami pada Tuhanmu, Rabbaka. Rabbaka itu Tuhanmu, ya. Yubayyin lana, menjelaskan pada kami mahiyah. Ya, sapi yang bagaimana itu? Innal baqara, sesungguhnya sapi ini tasyabaha alaina. Samar-samar atas kami, ya, kurang jelas. Wa inna, dan sesungguhnya kami insya Allah jika Allah menghendaki, maksudnya jika Allah jelaskan lagi, ya, insya Allah lamuhtadun, kami akan mendapatkan petunjuk, ya, kami akan terbantulah kalau Allah jelaskan lagi, ya. Akhirnya udah datang lagi Musa menjawab,
dia tanya lagi ke Allah, Allah jawab lagi. Siapa lagi di sini? Yang sudah menerjemahkan yang Bunda Atim atau Erlinda? Ya. Ibu Erlinda sudah, Bu? Belum. Oke, lanjut berarti Bunda Atim Bunda sudah? Atim. Bunda Atim sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala idzahu yaqulu innaha Musa berkata, ini yang berkata Musa ya? Berkata Nabi Musa, ya. Nabi Musa dulu berkata, habis itu Allah berkata. Karena Nabi Musa nanya ke Allah. Innahu yaqul, sesungguhnya Allah berkata, berkata, innaha, sesungguhnya dia, maksudnya sesungguhnya sapi itu. Sapi betina tidak dipakai untuk membajak bumi atau tanah. Iya, jadi sapinya nggak boleh yang bukan sapi yang dipakai membajak tanah. Oke, lanjut. Wala taskil tidak, wala taskil harsa tidak dipakai mengairi tanaman. Iya, dan juga bukan sapi yang dipakai untuk membuat irigasi atau untuk membuat ini ya, air. Musallamatun? Musallamatun sehat. Ya, yang sehat. Nah, bukan yang sakit ya, yang sehat. La siyata fiha. Oke. Tidak belang. Ya, bagus, tidak belang. Tidak belang. Jadi kalau kuning semua, nggak boleh ada belangnya. Tidak belang. Nggak boleh ada panunya. Mulus. Kuning polos. Terus. Qalu ya, garisnya hijau. Qad ji'ta bil haqq. Mereka berkata, kalian telah sekarang al-an itu sekarang kan Bapak Ibu? Sekarang telah dikatakan ya. Telah datang, jita itu telah datang. Kamu telah datang, jita. Kamu telah datang dengan kebenaran. Al-haq ya. Iya, dengan kebenaran ya. Benar. Fadabahuha wama fadabahuha jika telah apa ini? Fadabahuha, maka atau lalu zabahuha. Lalu dia menyembelihnya. Dari mana dia, Bu? Itu ada waw di belakang. Lalu kalau waw di belakang, mereka menyembelih. Ha itu sapi ya, kembali ke sapi ya. Ha itu dia. Wama kadu yang alun. Okay. Hampir saja tidak tidak dilakukan. Iya, mereka lakukan yaf'alun ya. Yaf'alun ini kan itu mereka dari kata fa'ala. Yaf'alu yaf'aluna ya kan? Mengerjakan ya kan? Yaf'alu mengerjakan, yaf'aluna mereka mengerjakan. Nah, Masya Allah. Baik. Nah, tadi kan mereka tanya warnanya yang bagaimana? Allah jelaskan kan warnanya itu begini. Kuning tua, enak dipandang. Mereka tanya lagi kan? Sudah saya jelaskan tadi ya. Oh ya, kemudian apel. Kemudian Allah lagi berkata, Nabi Musa berkata, Allah berkata ya. Apel. Sesungguhnya sapinya itu la dzalulun, tidak dipakai untuk membajak tanah. Sapinya itu berarti sapi hiasan, Bapak Ibu. Sapi yang di sapi apa istilahnya kalau yang hanya dirawat itu. Ya, yang dirawat di rumah lah begitu. Ya. Sapi pajangan begitulah. Ya. Sapinya nggak boleh yang dipakai membajak tanah, nggak boleh yang dipakai, pokoknya yang dipakai kerja untuk membuat irigasi atau apa. Musallamatun, harus sehat. La syiyata fiha, tidak ada belang. Ya, tidak ada belang. Ya, di sapi itu. Qalu al-ana ji'ta bil haq.
Ya, mereka berkata, ya, qalu ya, mereka berkata apa? Sekarang kamu telah datang dengan kebenaran. Ya, akhirnya apa? Fadzabahuha, mereka menyembelihnya. Ya, mereka menyembelihnya, hampir saja mereka tidak melakukan. Tidak melakukan. Ya. Jadi ini mereka akhirnya dapat, Pak. Dengan syarat-syarat tadi itu, Masya Allah banyak sekali kan. Harus begini, harus begini. Mereka dapat, itu pun susah dan mahal harganya. Mahal harganya dan hampir mereka nggak bisa dapatin. Ya, andaikan mereka langsung, intinya mereka itu mengulur-ulur bagaimana supaya nggak jadi perintah untuk menyembelih sapi. Tapi ujung-ujungnya Allah tetap suruh, bahkan Allah tambah persulit. Ya, ya, bahkan hampir saja mereka nggak menyembelihnya. Tapi mereka dapatkan dengan susah payah dan itu pun harganya mahal. Ya, Masya Allah, di sini ada pelajaran Bapak Ibu. Ya, kira-kira ada yang bisa ambil pelajaran nggak? Dari sampai sini dulu ada yang bisa ambil pelajaran? Jadi kalau Allah perintahkan tuh langsung dikerjakan aja, nggak usah banyak. Kalau Allah perintahkan nggak usah banyak komentar. Karena itu pasti baik. Tidak usah banyak komentar. Ya. Kalau banyak komentar nanti dipersulit. Biasanya kadang juga biasanya jadi candaan ini, Bu. Bertanya. Biasanya jadi candaan juga ini, Bu. Ini kan memang Bani Israel itu karakter mereka itu suka bertanya. Tapi suka bertanyanya itu kalau bukan untuk menguji, ya, untuk menguji, kan mereka orang-orang berilmu, orang-orang Bani Israel itu orang berilmu semua, Bu. Mereka tahu apa isi Taurat. Mereka tahu apa yang boleh, apa yang enggak. Mereka lihat mukjizat. Ya. Mereka tahu akan ada nabi yang terakhir turun, datang, ya. Cuma mereka nggak mau beriman. Itu kekurangannya Bani Israel, ya. Sebagian, nggak semuanya. Nah, karakter mereka salah satunya itu sering bertanya-tanya. Dan bertanya bukan ingin tahu, mereka sudah tahu jawabannya. Ya, antara dua, kalau bukan dia bertanya untuk menguji, yang kedua dia bertanya-tanya untuk mengulur-ulur, ya, supaya bagaimana nggak jadi mengerjakan. Ya. Akhirnya ini jadi istilah ya. Biasanya gini, kalau saya dulu belajar ya, dosen saya sering begini. Kan biasanya mungkin Bapak Ibu pernah alami, kalau di kaset biasanya kalau disuruh kerjakan ini soalnya, kerjakan. Kan harusnya kan kita langsung kerjakan ya. Iya. Kadang kita nanya, Ustadz ini jawabannya ditulis lagi atau A, B, C aja, kan biasanya gitu. Harusnya kan selama Ustadz nggak ngomong, udah kamu pakai A juga, B juga, itu dibenarkan kan. Nah, udah. Akhirnya Ustadznya apa? Ustadz, yaudah dengan jawabannya selain A, B, C-nya, yaudah dengan jawabannya. Itu gara-gara apa? Gara-gara kita nanya tadi. Harusnya nggak usah nanya. Atau misalnya Ustadz ini ditulis di kertas biasa atau kertas HPS, ya kan? Ya, itu. Ya udah, yang tadi Ustadznya pokoknya mau pakai di daun pun yang penting kan nggak ada perintah, ya kan? Mau di kertas apa aja yang penting kamu kerjakan. Nah, akhirnya Ustadznya bilang ya udah coba tulis di kertas yang warna merah misalnya atau warna kuning, ya kan? Nah, makanya itu jadi candaan. Dia bilang antum nggak usah banyak bertanya, nanti kayak Bani Israel nanti. Akhirnya sulit sendiri kan? Sulit sendiri. Ya kan, coba kalau disuruh kerjakan ya udah kerjakan aja. Ini ditulis di jawabannya pakai pensil atau pulpen. Ya kan, terserah selama ustadznya nggak ngomong kan. Tadi Allah cuma bilang sembelih sapi. Sembelih sapi, ya udah kalau mereka cari sapi mau kecil mau tua warnanya apa kan sapi aja. Akhirnya mereka ini memang nanya-nanya untuk supaya ujung-ujungnya nggak usah jadi, tapi malah Allah tambah beratkan, akhirnya sampai mereka kesulitan. Ya, akhirnya udah itu jadi istilah di kami, ya. Pokoknya kalau Ustadz sudah ngasih tugas dulu ya, udah kita nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak ngomong, langsung kerjakan. Itu Bani Israel, ya, Masya Allah. Oke. Nah, di sini jawabannya, Pak. Di sini ayat yang setelahnya ini jawaban kenapa disuruh sembelih sapi. Kenapa disuruh sembelih sapi? Silahkan. Siapa sekarang yang mau dan memang bagiannya? Siapa ini? Bu Erlinda. Oh, Ibu Erlinda, sudah, Bu? Bu Erlinda buka videonya dong biar aku lihat. Iya. Biar kenal. Ya, silakan, Bu. Udah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qataltum nafsan, dan ketika kalian membunuh manusia, kalian telah membunuh manusia, fadara'tum fiha, lalu kalian saling menuduh di sana. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah yang telah mengungkap, apa yang telah kalian sembunyikan. Oke, Allah mengungkap apa yang kalian sembunyikan. Siapa lagi setelah Ibu Erlina? Syukran Ibu, bagus, terjemahannya udah bagus. Apa tadi Bu artinya fadara'tum? Saling tuduh-menuduh. Ya, saling tuduh-menuduh ya. Oke. Siapa lagi setelah Ibu Erlina? Fakulna dribuhu bi ba'dihha. Pak Rahmat ya? Ya, balik lagi ke Bu Rahma. Oh, Ibu Rahma lagi? Ya. Oke, silakan. Fakulna dribuhu bi ba'dihha. Nanti saya jelaskan sekaligus. Fakulna dribuhu bi ba'dihha. Lalu kami berkata atau berfirman. Kami telah berkata atau berfirman ya. Pukullah dengan sebagian darinya. Ya, maksudnya sebagian dari sapi itu ya. Sapi, bagian dari sapi itu. Sapi. Kadzalika yuhyillahul mauta. Seperti itulah Allah menghidupkan yang telah mati. Wa yurikum ayatihi, dan dia memperlihatkan kepada kalian tanda-tandanya. La'allakum, ya, tanda-tandanya maksudnya kekuasaannya ya. Tanda-tanda itu maksudnya kekuasaannya ya. La'allakum ta'qilun, agar kalian mengerti. Agar kalian mengerti, Mas. Agar kalian mengerti. Mengerti, ya. Ta'qilun, agar kalian berakal, bisa berakal, dari kata akal juga itu. Ta'qilun, agar kalian berakal, agar kalian mengerti, agar kalian memahami. Ya, baik. Saya jelaskan dulu ya. Nah, tadi kan sudah disuruh sembelih sapi dan seterusnya, ya. Lalu Allah bilang apa? Yang Ibu Erlina terjemahin tadi, wa idz qataltum, ya. Dan ingatlah ketika kalian, ini Allah bercerita kepada Bani Israel yang masih hidup di zaman Nabi ya. Maksudnya ingatlah dulu kalian, maksudnya dari golongan kalian dulu tuh, nenek moyang kalian, pernah membunuh nafsan, pernah membunuh satu orang yang tadi Pak, yang kaya raya tadi. Ya, yang diambil hartanya, membunuh satu orang. Fadara'tum fiha, dan kalian saling tuduh menuduh ya. Ya. Fadara'tum, garisnya hijau, telah, kalian telah tuduh menuduh di dalamnya, di dalam perkara itu. Ya. Wallahu, dan Allah mukhrijun mengungkap, ya kan? Mengeluarkan. Atau mengeluarkan. Mengungkap juga artinya kan? Iya. Mengungkap ma kuntum, apa yang kalian taktumun. Ya, taktumun ini warna hitam tapi polanya tahu. Ya, ta wa nun di belakang. Ini pasti kalian. Kalian apa? Kalian sembunyikan. Allah mengungkap apa yang kalian sembunyikan. Bagaimana Allah mengungkap apa yang mereka sembunyikan? Fakulna, yang diterjemahkan Ibu Rahma tadi, fakulna, lalu kami telah berfirman, idribuhu, pukullah dia. Maksudnya apa? Siapa yang dipukul? Sapi. Bukan sapi, bukan mayat. Pukullah mayat itu. Mayat itu biba'dhiha, dengan sebagian ha itu siapa? Bagiannya. Iya. Ha itu sapi. Maksudnya pukullah dengan sebagian sapi, terserah mau dengan ekornya kah atau dengan pokoknya dengan sebagiannya. Ya. Oke. Oh, ternyata Bapak Ibu, saya belum melanjutkan ya. Intinya kisahnya hidup lagi orang itu. Hidup lagi orang itu ya. Setelah dipukul dengan sebagiannya ya. Orang itu hidup lagi dan ditanya siapa yang membunuhmu? Dan dia tunjuk, ini yang membunuh saya. Ini yang memfitnah saya ya. Bukan memfitnah. Iya. Yang membunuh saya ini. Ternyata orang menuju ke dia, oh, yang menuduh tadi, yang memfitnah tadi orang di sebelah, ternyata dialah pelakunya. Allah mau tunjukkan apa? Kadzalika.
Apa kadzalika? Kemudian. Kadzalika. Demikianlah. Ya, bisa. Demikianlah. Ada nggak kadzalika di kertas ajaib? Adanya zalika. Zalika itu. Kalau ka itulah. Ka. Kamu. Enggak, bukan ka yang kamu, ka yang di awal ini, ka yang berada di posisi awal. Seperti itu. Aduh, lupa. Bagus. Ka itu seperti, zalika itu. Kazalika seperti itulah yuhyillahul mauta. Allah menghidupkan mayat. Maksudnya menghidupkan orang mati. Ya, Allah mau tunjukkan bagaimana Allah bisa menghidupkan orang yang mati, baik di dunia maupun nanti di kebangkitan nanti Allah bisa menghidupkan orang mati. Ya. Wa yurikum ayatihi, dan Allah ingin memperlihatkan kepada kalian yurikum ya ayatihi, kekuasaannya, tanda-tanda kebesarannya ya. La'allakum, agar kalian taqilun, tak di depan wa nun di belakang. Kalian dari kata akal, agar kalian berakal, agar kalian mengerti dan seterusnya. Agar kalian berakal. Ya, begitu. Karena ini hatinya orang Bani Israel ini memang sangat keras ya, seperti tapi pintar nipu. Ya, betul. Itulah terbodohi orang-orang Bani Israel. Berikutnya siapa? Pak Rahmat ya? Iya, Pak. Silakan. Usul Pak Rahmat. Ini karena ayat panjang. Pak Rahmat mau ayat pertama atau yang kedua nih? Kalau yang kedua, 2 ayat. Silakan, dengan Ibu Atin silakan dibagi. Ya. Pak Ayat mau Pak Rahmat duluan apa yang 2 belakang? Apa yang 2 belakang? Paling belakang satu aja saya. Oke. Oh ya udah. Berarti saya 2 yang di bawah silakan. ya. Silakan. Ya, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa qasat qulubukum, kemudian hati-hati kalian menjadi keras. Mim ba'di zalika, sesudah itu, fahiya kal hijarati, lalu ia seperti batu-batu, au asaddu qaswatan, atau ia lebih keras, wa inna minal hijarati, dan sesungguhnya dari batu, lama yatafajjaru, lama yatafajjaru minhul anhar, sungguh ada batu yang memancar darinya sungai-sungai. Wa inna minha, dan sesungguhnya darinya, lama yashaqqaqu, sungguh ada batu yang terbelah, fayakhruju minhul ma', dan darinya keluar air. Wa inna minha, dan sesungguhnya diantaranya, lama yahbitu, sungguh ada batu yang runtuh, min khosyatillah, karena takut kepada Allah. Wa maullahu bighafilin, dan Allah benar-benar tidak lengah, amma ta'malun, dari apa yang kalian kerjakan. Masya Allah. Saya mau terjemahin gimana lagi? Udah benar ini terjemahannya. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Masya Allah. Ya, di sini saya menjelaskan dulu ya. Syukran Pak Rahmat. Allah mau menjelaskan Pak bagaimana hati-hatinya orang-orang Bani Israel sebagiannya ya. Allah bilang apa? Tsumma qasat qulubukum, kemudian hati kalian itu qasat, keras. Mim ba'di dzalika, setelah itu. Allah bilang apa? Fahiya kal hijarah, sudah seperti batu. Ya. Au asyaddu qaswa, atau lebih keras daripada batu. Masya Allah. Ya, atau lebih keras daripada batu. Bahkan Allah membandingkan nih, batu aja nggak segitu-gitu amat. Allah bilang apa? Wa inna minal hijarati, dan sesungguhnya dari bebatuan, ya, lama yatafajjaru minhul anhar, batu-batu yang keras itu kadang kalau Allah suruh pancarkan air, keluar air. Ya nggak batu yang keluar air darinya. Itu ada yang Nabi Musa itu yang 12. Nabi Musa kan, di zaman Nabi Musa kan bisa keluar air kan. Allah perintahkan, padahal batu itu keras loh. Tapi lihat Allah perintahkan keluar air, mancar air, keluar dari tongkatnya Nabi Musa kan. Air.
Batu yang keras aja itu masih taat sama Allah gitu loh. Itu berarti lebih dari batu. Astagfirullah. Ya. Ya tafajjaru minhul anhar. Darinya keluar apa itu anhar, Pak? Ya. Sungai-sungai. Hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Sungai. Sungai-sungai. Gimana? Iya, pokoknya ada hubungannya keluar air lah gitu ya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju. Coba terjemahkan ulang Pak tadi. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Dan sesungguhnya dari batu dan sesungguhnya darinya, maksudnya dari batu, sungguh ada batu mana yang batu yang memancar, darinya sungai-sungai. Batu yang memancar darinya sungai-sungai. Dari batunya itu memancar menjadi sungai-sungai. Oh, menjadi sungai-sungai. Oke. Habis itu Allah bilang lagi wa inna minha, dan juga dari batu itu, dari batu itu ada juga yashaqqaqu, ada yang terpecah belah, ya kan? Yashaqqaqu apa di situ, Pak? Yashaqqaqu, terbelah. Terbelah, fayakhruju minhul ma, keluar juga air. Keluar air. Ya pokoknya nggak jadi sungai tapi intinya keluar juga air. Ini batu-batu yang keras. Allah bilang lagi, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada juga batu yang tergelincir dari bukit, ya, jatuh ke bawah ya. Karena apa? Khasyatillah, karena takut pada Allah. Pada Allah itu batu loh. Ya, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lengah dari apa yang kalian ta'malun. Ta'malun dari kata apa? Ta'malun. Amal. Ada tak di depan, waw nun di belakang. Kalian beramal. Maksudnya kalian amalkan ya. Allah tidak lengah dari apa yang kalian amalkan. Oke. Silakan. Masya Allah. 2 ayat terakhir. Silakan. Buatin, silakan. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una ayyuminu lakum. Lalu apakah kalian menginginkan bahwa mereka percaya kepada kalian? Percaya atau beriman ya? Percaya itu kan yu'min, beriman ya. Ya. Wa qad kana fariqum minhum, dan sungguh kalian telah menjadi segolongan dari sebagian mereka. Yasma'una kalam Allah, mereka mendengarkan kalimat-kalimat Allah. Summa yuharrifunahu mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Kemudian mereka mengubahnya sesudah apa yang mereka telah memahaminya dan mereka mengetahui. Wa idza laqul ladzina amanu, dan ingatlah. Oke, sampai situ dulu, Bu. Atau ya, situ dulu ya. Nanti lanjut. Nah, di sini Allah bercerita kepada orang-orang muslim, orang kita. Allah bercerita kepada kita orang-orang muslim, orang Islam ya. Afatatma'una, apakah kalian apa di situ, Bu? Tatma'una? Menginginkan. Ya, menginginkan. Sebenarnya ini, Bu, tatma'una ini ada dasar dalam bahasa Indonesia warna biru kan ini. Kira-kira apa kata dasarnya? Tatma'una. Coba tebak-tebak. Tamak. Tamak itu kan menginginkan lebih. Tamak. Afatatma'una, apakah kalian tamak atau menginginkan lebih? Ini Allah bercerita kepada kita. Ya, maksudnya apakah kalian menginginkan lebih? Ayyuminu lakum, akan beriman kepada kalian, ya, maksudnya seperti kita ini kan, ya, maksudnya apakah kalian berharap lebih kepada orang-orang siapa, orang-orang Yahudi akan beriman kepada kalian, maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW. Wa qad kana, dan dulu ya, kana adalah ada di antara mereka itu farikun minhum, di antara mereka itu ada kelompok yang yasma'una kalam Allah. Mereka mendengarkan ayat-ayat Allah, kalam Allah ya. Tapi apa yang mereka lakukan? Thumma, kemudian yuharrifunahu, kemudian mereka merubahnya. Yuharrifunahu. Mim ba'di ma aqaluh, setelah mereka ketahui, mereka rubah. Ya. Mereka rubah. Mereka sudah tahu bahwa akan ada nabi yang terakhir. Ya, mereka tidak mau beriman. Mereka tahu itu.
mereka di kitab Taurat itu Pak, mereka dijelaskan di situ akan ada nabi terakhir namanya Muhammad. Kalau Muhammad sudah diutus, semua harus beriman sama Muhammad. Mereka dustakan. Mereka dustakan isi-isi yang ada di dalam Taurat. Ya, setelah mereka ketahui, ya, wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui dari kata alima, ya'lamun, ya, dan mereka mengetahui. Seperti itu. Oke. Lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzal laqul ladzina amanu, dan ingatlah ketika mereka berkata dan ingatlah ketika mereka berkata, mana dan ingatlah Bu? Mana dan ingatlah, bukan idz, ini iza. Oh iya ya. Ini iza. Dan apabila ya. Oke, dan apabila. Dan apabila mereka telah berkata, orang-orang yang telah beriman, qalu amanna, mereka telah berkata, kami telah beriman. Wa idza khala ba'duhum ila ba'd, dan ketika dia telah berjumpa sebagian mereka kepada sebagian yang lain, qalu atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum, mereka telah berkata, apakah kalian menceritakan mereka apa yang Allah telah terangkan atas kalian? Liyuhajukum bihi inda rabbikum, sungguh mereka membantah kalian dengannya di sisi Tuhan kalian. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Oke, Masya Allah, Barakallahu fiik. Nah, ini terakhir, Masya Allah. Terakhir Bapak Ibu ya, ayat yang terakhir nih. Wa idza laqul ladzina amanu, ya. Dan apabila laqul ladzina, dan apabila mereka, ya kan mereka kan wow di belakang kan? Dan apabila mereka apa? Bertemu. Ya, alladzina, orang-orang yang amanu, beriman. Jadi Bapak Ibu, orang-orang Yahudi Bani Israel itu ada yang beriman, ada yang enggak. Jadi kalau orang-orang yang enggak beriman ini bertemu dengan orang-orang yang beriman ya, beriman sama Nabi Musa ya. Jadi kalau mereka saling ketemu ya, mereka berkata apa? Qalu amanna. Mereka ngaku juga beriman kepada Nabi beriman kepada ini isi Taurat bersama dan seterusnya lah. Pokoknya beriman sama seperti orang-orang beriman lah mereka begitu ya. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din, dan jika mereka khala kembali. Berjumpa atau kembali. Ya, dan apabila mereka kembali kepada sebagian yang lain, maksudnya kepada kelompoknya ya, yang tentu ada yang beriman ada yang enggak ya. Ini sebagian kelompok yang tidak beriman ketemu dengan yang beriman, ngaku beriman juga. Ya, namanya orang supaya diakui kan gitu. Ya. Munafik berarti Ustaz. Ya, begitu. Dari zaman dulu sudah ada. Jadi sesama mereka kembali ke kaumnya nih, yang ngaku-ngaku beriman tadi kembali lagi ke kaumnya kan yang tidak beriman. Qalu, mereka berkata, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum. Ya, apakah kenapa kalian ngaku-ngaku gitu kan di sana ya? Apakah kalian mengucapkan apa yang menceritakan apa yang Allah terangkan apa yang Allah terangkan pada kalian ya, pada kalian, liyuhajukum bihi, untuk mendebat kalian ya, inda rabbikum, pada Tuhan kalian, afala. Jadi ini sama-sama orang Yahudi ya, sama-sama orang Yahudi saling mencela dialog antara mereka ya, antara mereka mengaku beriman dengan tidak ya. Intinya mereka saling menyalahkan, afala ta'qilun, apa kalian itu tidak berakal ya, apakah kalian itu tidak berakal ya. Baik, Masya Allah, nggak kerasa ya, alhamdulillah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Masya Allah Bapak Ibu, di sini banyak pola-pola kita yang sering kita gunakan terpakai di sini ya.
Ya, sekalipun ada warna hitam tapi ketahuan pelakunya siapa. Ya, seperti ada juga kata-kata yang banyak berulang, ya. Masya Allah. Nah, ini sudah luar biasa. Kalau kita rajin-rajin kerjakan tugas ini, insya Allah sangat-sangat membantu kita. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fikum. Apa taklilun tadi apa Ustaz? Apakah kalian tidak berakal atau tidak berpikir? Berakal. Kalian taklilun kok? Oh ya, taklilun ya. Dari kata akal. Apa kalian tidak berakal? Ya, ada dasar dalam bahasa Indonesia dia, warna biru kan? Kalian tidak berakal, bukan kami. Falata. Bukan mereka tapi Bu Atin mereka bilang ya udah. Oh gitu ya. Bu Atin bilang mereka ya? Ya. Maka apakah kalian tidak berakal? Kalian betul. Kalau mereka berarti yaqilun. Taqilun. Masya Allah. Barakallahu fikum, Masya Allah. Bagaimana? Mau dikasih tugas lagi atau? Banyak Ustaz. Banyak ya? Tugasnya berbagi lagi aja. Iya, berbagi aja Bu, nggak banyak ini Bu, dibagi aja. Kalau berbagi sih nggak kerasa ya, berbagi nggak kerasa. Ya, jadi ya udah, kan pekan depan. Ya, berarti pekan depan dibagi lagi Pak, seperti tadi, dua halaman juga, silakan dibagi kayak tadi. Ditambah dengan tugas-tugas yang tadi. Berarti videonya boleh dipotong 2 ya Ustadz? Nggak sekaligus kan? Iya, boleh dipotong 2 dengan ini. Panjang banget soalnya nih. Ya. Jadi PR-nya banyak. Nanti saya jelaskan lagi di grup ya. Baik Bapak Ibu, sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan? Berarti ini dibagi berapa orang lagi nih Pak Rahmat? Kayak tadi lagi atau bagaimana? Saya yang pertama ya Pak Rahmat. Nanti dibagi dulu aja Pak Rahmat. Ya nanti dibagi. Nanti siapa yang ikut gitu aja. Itu kenapa ada yang 4, kenapa yang 2? Yang pertama itu kan 4 orang, harusnya kan 3 sama gitu loh. Karena belum ada yang setor, bagian belum ada yang setor. Yang belakang malah berdua tadi. Nah iya, malah berdua. Harusnya kan 3 gitu, pas. Sebenarnya gini Bu, sebenarnya yang wajib itu ya yang sesuai pembagiannya ya. Tapi kalau Ibu ya yang wajib, tapi kalau Ibu mau tambah dengan mau terjemahin semua juga nggak apa-apa sih. Ya. Bagaimana ya. Ustaz? Misalnya Ibu dikasih setengah. Misalnya Ibu dikasih setengah kan masing-masing setengah. Ya, tapi kalau Ibu punya inisiatif mau terjemahin semuanya sekaligus juga bisa juga. Hah? Ya. Kan gitu. Ayat berapa sampai berapa, Ustaz? Semuanya 1 lembar. Pokoknya 2 halaman, Bu. Nanti dilihat aja. Ya, 2 halaman. Tapi kan aku udah bawa bukunya tadi nggak tahu. Oh iya, dari halaman dari ayat 78 sampai tunggu saya lihat. Ini lagi saya geser. 88 Ustaz. Sampai 88 Ustaz. Sampai 88. 88 ya. Bagi 12. Silakan dibagi ya. Baik. Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya ya. Silakan banyak murojaah. Loh, siapin lagi ya. Kita enggak lama lagi ujian akhir. Jadi makanya banyak tugas dikasih itu wajar ya. Enggak lama lagi kita ujian akhir dan semoga nanti bisa lanjut level kedua semua insya Allah ya. Amin insya Allah. Di sini Bu sudah waktu azan dan mungkin cukup kalau dulu. Kalau ujian nggak lulus? Ya Bu. Kalau ujiannya nggak lulus gimana? Nanti jangan pesimis dulu, harus optimis dulu lulus semua. Boleh pulang Bu. Nanti tinggal saya insya Allah ya, insya Allah. Baik, kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu semuanya atas hadiahnya. Ibu Mas'ad dan semuanya ya syukron ya. Saya akhiri ya Bapak Ibu ya. Ya, oke. Alhamdulillah bisa ikut. Ya, alhamdulillah. Tadi dimudahkan Allah dapat pinjaman dan bisa. Alhamdulillah Bunda. Alhamdulillah Bunda. Ya, cepat sembuh Bunda. Doakan ya Ari cepat pulang nanti. Alhamdulillah insyaallah Bunda, semangat.